Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Bulughul Maram dalam Kitabul Jami' bab Ar-Rahabi min Masawi'il Akhlaq. Bab tentang takut terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Kita masuk pada hadis yang ke-6 tentang ma jaa'a fi dhammir riya. Bab tentang celaan terhadap riya. An Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala, dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya yang aku paling takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Ar-riya, yaitu ar-riya. Akhrajahu Ahmad bi sanadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, sebagaimana pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Kelanjutan hadis ini, yaqulullahu azza wa jalla lahum, pada maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka yaumal qiyamah, pada orang-orang yang riya, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza jazan nas bi a'malihim. Pada hari kiamat tatkala Allah membalas amalan-amalan manusia, Allah berkata kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian riya kepada mereka. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Dan lihatlah apakah kalian akan mendapati balasan dari mereka. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara tentang penyakit yang sangat berbahaya dari penyakit hati, yaitu penyakit riya, yaitu diambil dari kalimat ra'a yura'i yang artinya memperlihatkan. Jadi riya dari bahasa artinya ra'a yura'i, artinya memperlihatkan amalan soleh. Memperlihatkan tersebut bisa dengan menampakkan atau dengan termasuk dalamnya dengan membicarakannya, menceritakannya Ini bisa para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riya ini adalah penyakit yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa para sahabat. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu melewati para sahabat, mereka sedang berbicara tentang Dajjal, suatu fitnah yang sangat luar biasa, yang sangat mengerikan, yang Dajjal akan muncul menjelang hari kiamat dan mengaku sebagai Tuhan. Kalau dia berkata kepada langit, wa ya sama'u amtiri, wahai langit turunkanlah hujan, maka langit akan menurunkan hujan padahal musim kemarau. Kalau dia berkata, wa ya ardu ambiti, wahai bumi yang gersang, tumbuhkanlah tanaman, maka akan segera tumbuh tanaman. Fitnah yang luar biasa yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Akan tapi Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Fitnah apakah itu? Kata Rasulullah sallallahu, asyirkul khafi, syirik yang samar, yaitu riya. Kemudian Rasulullah sallallahu mencontohkan, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu min nadhari rajulin ilaihi lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Seorang dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang sedang perhatikan salatnya. Jadi dia beramal bukan karena Allah tapi karena orang lain. Yang biasanya dia kalau salat jadi imam, biasanya dia salat maghrib baca Al-Fatihah, kemudian rakaat pertama baca qul huwallahu ahad, rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Ternyata waktu itu ada Pak Bupati ikut salat Kemudian Pak Bupati, oh dia tahu ini dehemnya Bupati.
Akhirnya dia rubah rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Ini contohnya ya. Atau dia perpanjang-panjang lagunya, mengindah-indahkan lagunya bukan karena Allah tapi karena manusia. Dan itu bisa menimpa siapa saja. Seorang dai yang sedang ceramah, karena dia tahu ada orang penting yang hadir, maka dia pun memperbagus-bagus ceramahnya, dibumbui dengan bermacam dalil. Waktu dia ceramah sama orang biasa, yang penting cepat selesai, ya bisa saja terjadi. Dan ini semua adalah riya, intinya memperindah amalan atau memperbagus amalan atau memperlihatkan amalan bukan karena Allah tapi karena manusia. Hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ini menjelaskan tentang hinanya orang-orang yang riya pada hari kiamat. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tatkala di dunia, mereka beramal soleh karena mencari perhatian orang lain. Karena mereka mencari ya pujian orang lain. Maka Allah pada hari kiamat menyuruh mereka untuk mencari balasan ganjaran amal soleh mereka dari orang-orang yang mereka cari muka di dunia. Ya. Ini penghinaan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulullahu lahum yaumal qiyamah, Allah berkata kepada mereka orang-orang yang riya pada hari kiamat, idza jazan nasa bi amalihim, tatkala Allah membalas amalan manusia dengan balasan, yang salat dikasih pahala oleh Allah, yang sedekah dikasih ganjaran oleh Allah. Ada orang-orang yang tidak dikasih ganjaran oleh Allah, itu orang-orang yang riya. Allah tidak kasih sama mereka, padahal mereka salat, padahal mereka mungkin berhaji, padahal mereka juga bersedekah. Kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kalian mau cari ganjaran, pergi sama orang-orang yang dahulu kalian cari muka terhadap mereka, yang kalian memperlihatkan, mempertontonkan amalan kalian kepada mereka. Cari pahala sama mereka. Hal tajiduna indahum jazaan? Apa kalian akan mendapati balasan dari mereka? Jawabnya tidak ada. Jawabnya tidak ada. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah menggambarkan tentang riya, ya, disebut dengan syirkul khafi, syirik yang samar, ya, yang tidak ada orang yang lihat tapi Allah tahu, ya, bahwasanya hatinya apa? Riya, ya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang-orang yang berinfak karena riya kepada manusia dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Apa perumpamaan orang yang berinfak karena riya? Kata Allah, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaan orang riya ini seperti perumpamaan batu yang licin, yang di atas batu licin tersebut ada tanah. Orang yang melihat tanah tersebut menyangka tanah tersebut tanah yang subur. Kalau ditanam tanaman akan tumbuh tanaman tersebut. Padahal tanah tersebut tidak subur. Kenapa? Dia hanya nempel di sebuah batu yang licin, yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Kemudian tanah yang ada di atas batu tersebut terkena hujan yang deras. Fatarakahu salda, akhirnya hilanglah seluruh tanah tersebut, yang tersisa hanyalah batu yang licin yang tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Itulah perumpamaan orang yang riya. Orang yang riya menipu orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya melihat orang ini, masya Allah, orang ini seakan-akan tulus. Orang ini rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, rajin berdakwah, seakan-akan orang ini penghuni surga. Kenapa? Karena amalan dia pasti mendapatkan ganjaran yang besar. Ternyata dia menipu orang-orang di sekitarnya. Ternyata dia menyembunyikan riya dalam hatinya. Sungguhnya dia menipu orang lain dan dia juga menipu dirinya sendiri. Amalan yang dia lakukan ibarat tanah tadi, seakan-akan tanah yang subur yang bisa menumbuhkan tumbuhan. Ternyata tanah tersebut tidak subur sama sekali, hanya fata morgana yang ada di atas batu yang licin. Begitu terkena air yang deras, hujan yang deras, tampaklah hakikatnya, ternyata tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Demikianlah orang yang riya, pada hari kiamat Allah akan membongkar hakikatnya. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man samma Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa di dunia beramal soleh supaya disebut-sebut orang lain, barang siapa yang di dunia beramal soleh supaya dilihat oleh orang lain, maka dia akan dibongkar aibnya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ada cerita yang menarik yang saya baca dari Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. Bagaimana para ulama dahulu takut dengan riya, takut dengan tidak ikhlas. Al-Mawardi, ulama besar dari mazhab Syafi'i, punya buku Al-Ahkam Sultaniyah, punya buku Al-Hawil Kabir fil fiqh Syafi'i. Intinya
maklum dia orang terkenal, ulama besar, punya buku-buku yang banyak yang bermanfaat. Disebutkan dalam biografinya, dia menulis banyak buku dengan berbagai macam judul. Namun dia tidak cetak buku tersebut. Dia tidak sebarkan buku tersebut. Waktu dia mau meninggal, maka dia panggil muridnya. Dia bilang, wahai muridku, lihatlah buku-buku ini, semua ini tulisanku, semua ini karya saya. Nanti kalau saya meninggal, kau lihat diriku, kalau saya matinya mati yang baik. Dia bilang, saya lupa, kalau tidak salah dia bilang, kau pegang tanganku, kalau tanganku terbuka, maka tebarkanlah buku-buku tersebut. Kalau tanganku tertutup, artinya menunjukkan dia su'ul khatimah, maka buang seluruh bukuku dalam sungai Dujlah. Jangan disebarkan. Muridnya bertanya, kenapa Anda tidak sebarkan sekarang, kok nunggu mati? Saya belum ikhlas, katanya. Apa? Saya belum ikhlas. Dia takut riya. Kenapa? Ilmunya luar biasa. Sekarang orang muji buku-buku tersebut. Seandainya pujian tersebut dia dengar mungkin waktu dia masih hidup, dia khawatir apa? Riya. Akhirnya waktu dia meninggal, ternyata dia meninggalnya husnul khatimah, maka akhirnya muridnya tersebut menyebarkan buku-buku beliau rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana ketakutan para salaf dengan yang namanya riya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, ma alajtu ya syai'an ashadda alayya min niyati. Aku tidak pernah berhadapan dengan perkara yang paling berat seperti berhadapan dengan niatku. Aku tidak berusaha memperbaiki sesuatu yang paling berat seperti memperbaiki niatku. Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat itu berubah-ubah. Niat itu berubah-ubah. Kata seorang salaf berkata, rubba haditsin wahid yahtaju ila niyat. Bisa jadi satu hadis yang saya sampaikan membutuhkan beberapa niat. Artinya apa? Seorang menyampaikan hadis Rasulullah SAW, dia ikhlas di awal penyampaian, di tengah perjalanan mulai timbul riya, mungkin ujub, orang-orang terkagum-kagum mendengar apa yang dia sampaikan, orang-orang memperhatikan apa yang dia sampaikan, timbul ujub dalam dirinya. Wah, ternyata saya hebat, ternyata orang-orang mendengar saya. Maka dia langsung introspeksi diri. Dia katakan, bahkan saya untuk menyampaikan satu hadis saya butuh beberapa niat. Artinya dia perlu memperbaiki niatnya. Ada seorang salaf tatkala hendak pergi menjenguk jenazah, melayat jenazah, dia berhenti dulu. Teman-temannya bertanya, kenapa Anda berhenti? Kata dia, hatta uhdiron niyah, sampai saya hadirkan niat saya, ikhlas atau tidak. Berhenti sebentar, dia tidak langsung berangkat. Dia berhenti sebentar, dia mengatakan hatta uhdiron niyah, sampai saya hadirkan niat saya ini, benar enggak saya melayat karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala waktu akan meninggal dunia, tatkala dia pingsan kemudian sadar, pingsan sadar, dia mengatakan ba'du, yang artinya belum. Anaknya heran, ini ayah saya, ayahanda Al-Imam Ahmad, imam yang tersohor, bukannya mengucapkan la ilaha illallah tapi mengucapkan apa? Belum. Berapa kali seperti itu, sampai akhirnya tatkala sadar anaknya bertanya, wahai ayahanda, kenapa Anda mengatakan belum dalam kondisi seperti ini? Dia mengatakan, tadi syaitan datang, iblis datang kepada saya dan mengatakan, futtani ya Ahmad, kau lolos dari godaanku wahai Ahmad. Kata Imam Ahmad, belum. Jadi syaitan di akhir hayat Imam Ahmad ingin bikin Imam Ahmad ujub bahwasanya dia lolos dari gangguan siapa? Iblis. Imam Ahmad mengatakan belum. Kalau mati baru selesai. Selama saya masih hidup belum lolos dari godaan syaitan. Maka jangan Anda menyangka bahwasanya saya sekarang sudah ikhlas dan ikhlas terus. Jawabannya tidak. Kita enggak tahu. Riya itu datang belakangan. Riya itu datang tanpa kita sadari. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun seorang berusaha mengalahkan riya, ya. Dan saya tidak mengatakan Anda harus ya hatinya bersih, ikhlas terus, ini perkara yang mustahil, susah. Jangankan Anda, tadi saya sebutkan bagaimana para ulama mereka kesulitan menghadapi apa? Riya. Apalagi Anda punya kelebihan. Ya. Justru saya katakan riya dan ujub itu penyakitnya orang-orang soleh. Ya, kalau orang tukang minum bir, apa yang mau dia riakan? Enggak sholat, apa yang mau dia riakan? Justru penyakit riya dan ujub itu penyakit yang menimpa orang-orang yang soleh, yang rajin sholat, yang suka berdakwah, ya, yang suka bersedekah. Ya. Dan syaitan terus menggeliti ke hatinya agar dia ujub, agar dia ingin dikenal, agar dia diakui oleh orang lain, agar orang yang tahu bahwasanya saya yang telah bersedekah, saya yang telah berjasa, saya yang lebih dahulu, dia ingin diakui. Sebenarnya cukup pengakuan Allah, namun demikianlah manusia.
Kalau kita bilang harus ikhlas seterusnya, ini perkara yang mustahil. Kalau para ulama tidak mampu, bagaimana lagi dengan kita yang penuh dosa dan penuh maksiat? Namun saya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa berusaha melawan riya, maka Allah akan memaafkan hal-hal yang tidak kita mampu. Bukankah Allah bersabda, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani dengan perkara yang tidak kita mampu. Kalau muncul riya kita lawan. Muncul sudah riya, sudah muncul riya. Namun kita lawan. Allah tahu kita sedang berusaha. Dan Allah tahu kita tidak suka dengan riya. Allah tahu kita terjebak dengan riya. Maka saya yakin Allah akan ampuni kita. Kenapa? Karena kita berusaha. Yang penting kita berusaha melawan riya. Bukan malah ya bergembira dengan riya tersebut dan membiarkan riya menggerogoti jiwa kita. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membuat kita bisa terselamatkan dari riya, yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu atau kepada para sahabat. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlati sauda fi safati sauda fi dhulmatil lail." Syirik pada umatku lebih samar daripada rayapan semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Para sahabat bertanya, bagaimana cara terlepas dari syirik seperti ini? Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Sudah hafal belum? Belum? Saya ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syirik yang aku ketahui dan dari syirik yang tidak aku sadari. Ini doa, berlindung kepada Allah daripada riya. Kita ingin diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau ada orang yang puji kita, maka kita baca doa yang diucapkan oleh para salaf. Allahumma gimana? Allahumma ighfir lahum, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah kau azab aku karena perkataan mereka. Waghfir lahum ma la ya'lamun. Dan ampunilah mereka atas apa yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Kalau ucapan ini kita ucapkan tatkala kita dipuji oleh orang, bahkan diucapkan biar mereka dengar. Artinya apa? Ya Allah, jangan kau azab aku dengan apa yang mereka puji. Mereka tidak tahu siapa hakikat aku, ya Allah. Waghfir lahum ma la ya'lamun. Ampunilah mereka karena pujian mereka. Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka tidak tahu bagaimana terkadang aku malas bangun subuh, terkadang bagaimana tatkala aku bersendirian, tatkala aku di hadapan internet. Mereka tidak tahu bagaimana saya terhadap istri saya, bagaimana saya terhadap anak-anak saya, bagaimana saya kurang berbakti terhadap orang tua, bagaimana saya sering ujub dan sering sombong. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mengatakan waghfir lahum ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka atas pujian-pujian yang mereka puji kepada diriku karena mereka tidak tahu hakikat diriku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Dikarenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hal yang bisa melawan riya. Di antaranya kita biasakan diri untuk cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ikhlas itu apa? Ikhlas itu intinya apa sih? Intinya cari muka kepada Allah, lupakan yang lain, itu ikhlas. Kalau riya kebalikannya, cari muka sama manusia. Antum latih diri untuk cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan. Di antaranya yang paling mudah adalah salat malam. Rasulullah SAW bersabda, "Washallu bil-laili wan-nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Sekarang antum mau cari muka sama siapa? Orang lain semua yang ingin antum cari muka pada tidur. Maka antum akan terbiasa cari muka kepada Allah, dan Allah di sepertiga malam yang terakhir mencari hamba-hambanya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Kata Allah, adakah hambaku yang memohon ampun akan aku ampuni? Apakah ada hambaku yang meminta akan aku kabulkan permintaannya? Cari muka kepada Allah. Biasakan, kalau anda terbiasa cari muka di hadapan Allah, maka ibadah yang lain juga mudah. Terbiasa cuek dengan manusia. Tapi jangan siang-siang antum kemudian kabarkan, alhamdulillah tadi malam saya sholat malam 12 rakaat. Tadi malam Allah berikan saya kekuatan, meskipun saya tidur cuma 2 jam, Allah bikin saya bangun untuk sholat malam. Masya Allah. Ya, ini apa namanya? Riya terselubung. Riya terselubung.
Waduh tadi malam istri saya, saya waktu istri saya ngorok, saya terganggu sholatnya. Wah, sudah riya terselubung gibahin istri. Itu riya apa? Riya terselubung. Dan banyak riya terselubung. Contohnya, wah, guru saya hebat sekali. Guru saya itu gini. Dalam hati saya kan muridnya. Jadi memuji guru untuk memuji apa? Diri sendiri. Itu bisa juga riya. Intinya kita berhati dari penyakit riya dan kita latih diri untuk biasa mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ya biasa ikhlas, maka Anda akan bahagia. Subhanallah, saya kenal seorang ustaz. Ustaz ini mungkin tidak terkenal, mungkin antum tidak tahu, tapi dia guru saya. Saya pernah lihat dia ngisi pengajian yang hadir 100 orang dengan yang hadir 5 orang sama aja semangatnya. Berarti apa? Yang penting Allah tahu dia ngisi. Mau yang hadir 100 orang semangatnya sama, yang 5 orang juga semangatnya apa? Sama. Mungkin kita 5 orang, aduh ganti buyar, enggak usah. Sudah terbiasa yang hadir banyak. Ini tidak, 5 orang semangat. Bahkan waktu dia ngajar saya masih ingat di pondok dia datang. Saya lagi tidur. Kata dia, Firanda, belajar enggak Firanda? Oh ya belajar Ustaz. Cuci muka, langsung baca buku depan dia. Subhanallah. Ya akhi, masuk surga tidak mesti terkenal, ya tidak? Tidak mesti terkenal masuk surga. Tidak mesti terkenal masuk surga. Oleh karenanya, di antara hal juga yang buat kita mudah untuk riya, biasakan sembunyikan amal soleh. Jangan cerita sana sini. Biasakan sembunyikan amal soleh. Biasakan yang tahu hanyalah Allah. Bahagialah Anda tatkala Anda berjalan kaki menuju Masjid Nabawi, tidak ada yang tahu. Jangan Anda tulis di status, meskipun panas terik, Allah memudahkan saya pergi ke Masjid Nabawi. Jangan. Alhamdulillah tidak ada yang tahu, antum jalan sendiri. Biasakan diri seperti itu. Kenapa? Anda akan dapatkan kebahagiaan tatkala Anda ikhlas, tidak ada yang tahu. Karena syaitan berusaha menggeliti kita untuk cerita amalan-amalan yang kita lakukan sehingga kita terjerumus dalam riya atau berkurang pahala kita dari pahala amalan yang tersembunyi menjadi pahala amalan yang ditampakkan. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-7. Alamatun nifaq, tentang tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan. Hadis yang ke-7 dan hadis yang ke-8. Hadis yang ke-7, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisih janji. Wa idza tumina khana, kalau dia berjanji atau kalau diberi amanah dia berkhianat. Kalau diberi amanat dia berkhianat. Muttafaqun alaih, riwayat al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim. Walahuma, dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau tadi dari hadis Abu Hurairah, ini hadis yang lain dari sahabat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang ke-8. Ada tambahan, wa idza khasama fajara. Kalau dia bermusuhan atau dia lagi bermusuhan dengan sahabatnya, suatu saudaranya, maka dia berbuat fajir. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis Abdullah bin Amr bin As, lengkapnya Rasulullah SAW berkata, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan. 4 perkara jika terdapat pada seorang hamba, maka dia adalah seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, barang siapa yang memiliki sebagian daripada 4 perangai tersebut, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka pada dirinya ada sebagian perangai kemunafikan, hatta yada'ah, sampai dia tinggalkan perangai-perangai tersebut. Apa 4 perangai tersebut? Idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza ahada qadar, kalau dia berjanji maka dia berbuat curang. Wa idza khasam fajar, kalau dia bermusuhan maka dia berbuat fajir. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemunafikan maksudnya adalah yang zahir menyelisihi batin. Yang zahir menyelisihi apa?
batin. Dan nifak ada dua. Ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi, kemunafikan keyakinan, itu adalah kekufuran. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mereka zahirnya KTP-nya Islam, namun mereka benci kepada Islam. Subhanallah. Saya terkadang memikirkan bagaimana hidayah benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan orang-orang munafik. Mereka itu tinggal bersama Nabi. Mereka juga salat. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Mereka kalau salat, mereka salat malas-malasan, tapi mereka salat. Yura'unan nas, mereka berbuat riya. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka juga zikir kepada Allah namun cuma sedikit. Jadi orang munafik itu bukan orang yang tidak ibadah, mereka juga ibadah. Oleh karenanya orang munafik di zaman Nabi juga salat jamaah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, asqalus salawat alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah orang salat apa? Salat subuh dan salat apa? Isya. Kenapa? Di zaman Nabi gelap, nggak ada lampu. Kalau nggak datang nggak ketahuan. Jadi mereka malas berangkat. Tapi kalau zuhur mereka salat jamaah. Banyak orang munafik. Orang sekarang yang tidak munafik tidak berjamaah. Dulu orang munafik mereka salat berjamaah, namun riya tentunya. Mereka sholat zuhur, sholat berjamaah. Mereka sholat asar, mereka sholat berjamaah. Maghrib masih remang-remang, mereka datang karena kelihatan. Waktunya isya, udah lenyap. Kenapa nggak datang, nggak ketahuan. Jadi mereka sholat. Yang menakjubkan juga mereka bukan cuma sholat, mereka dengar ceramah Nabi, mereka lihat mukjizat Nabi. Mereka lihat atau tidak? Mereka lihat. Terkadang mereka ikut jihad bersama Nabi SAW. Mereka dengar wejangan-wejangan Rasulullah SAW. Mereka orang Arab, ngerti bahasa Arab, ngerti isi Al-Quran. Mereka mengerti tentang balaghah dan keindahan bahasa Al-Quran. Namun mereka tidak beriman. Ini menakjubkan. Ini dalil bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya heran, saya ke Saudi, ketemu dengan teman-teman orang Libanon. Kata mereka di Libanon banyak Kristen. Loh, kok bisa Kristen? Kan ngerti bahasa Arab. Kan bisa baca Al-Quran. Kita bilang iya bisa, tapi hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik yang dengar ceramah Nabi saja tidak masuk Islam. Mereka masuk Islam karena ketakutan saja, sehingga zahir mereka Islam, KTP-nya Islam, batinnya kufur. Mereka tidak suka dengan syarat. Ini namanya nifak i'tiqadi, nifak yang derajatnya kufur. Sebenarnya benci terhadap syariat Islam. Dan di zaman ini ada orang-orang seperti itu. Ada orang-orang seperti itu. Kata Allah, wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, kau akan dengar perkataan mereka. Kenapa? Orang munafik ini pandai ngomong. Pandai bersilat lidah. Kalau berbicara dengan bahasa-bahasa yang modern. Namun mereka benci dengan syariat Islam. Namun mereka tidak suka syariat Islam diterapkan. Terkadang mereka mengejek orang yang berjilbab. Namun mereka mengatakan pernikahan sejenis juga boleh. Mereka mengatakan semua agama masuk surga. Ini orang-orang yang KTP-nya Islam benci dengan syariat Islam, tidak mau diterapkan syariat Islam. Mereka ini orang-orang munafik zaman sekarang. Orang-orang munafik zaman sekarang. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini bukan nifak i'tiqadi, bukan nifak kekufuran. Jangan antum salah paham. Orang ini coba saya tes. Dia ngomong pernah dusta, ya. Dia janji diselisihi. Ini kafir berarti. Enggak, yang kita bahas ini adalah nifak amali. Kata para ulama nifak apa? Amali, nifak amal. Dia bukan nifak akbar, tapi dia nifak asghar. Nifak apa? Asghar. Seperti syirik, ada syirik akbar, ada syirik apa? Asghar. Kalau syirik akbar mengeluarkan orang dari Islam, syirik asghar tidak. Riya tadi syirik asghar. Apakah orang riya jadi kafir? Jawabannya tidak. Sama kalau ada orang terkumpul pada dia sifat kemunafikan ini, kalau ngomong dia dusta, kalau janji diselisihi, kalau diberi amanat dia berkhianat, ya. Kalau dia diberi dia berjanji kemudian dia berbuat curang, maka jangan kita mengatakan ini orang kafir. Tidak. Munafik di sini maksudnya nifak amali. Oleh karenanya kita dapati para sahabat dahulu mereka takut dengan kemunafikan. Oleh karenanya Ibnu Abi Mulaika berkata, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi.
Kata Ibnu Abi Mulaikah, dia mengatakan, aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi, seluruhnya takut dengan kemunafikan. Artinya kemunafikan secara umum termasuk nifak apa? Amali. Artinya nifak itu apa? Yang mereka dikhawatirkan para sahabat takut menimpa diri mereka, yaitu zahir menyelisihi batin. Itu yang mereka takutkan. Karena kalimat munafik itu kembali kepada penyelisihan zahir terhadap apa? Batin. Kenapa mereka bisa takut? Karena ini juga harusnya kita takut. Antum bayangkan, antum ngomong bagus, ternyata batinnya enggak benar. Menampakkan di depan orang rajin ibadah, waktu di kamar malas ibadah. Ini dianggap nifak menurut para salaf dahulu. Di depan orang sholat rawatib di rumah, sholat tidak rawatib, cuma sholat fardu, cepat-cepat juga. Berarti apa? Zahirnya menyelisih batinnya. Ya. Namun yang kita bicarakan ya, bukan nifak dari sisi bahasa, tetapi dari sisi syariat. Dan saya ulangi, nifak yang kita bahas adalah nifak amali. Nifak amali. Nifak amali yaitu bukan nifak yang mengeluarkan orang dari Islam. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang mukmin berdusta sekali dua kali, apakah dikatakan orang munafik? Dikatakan memiliki sifat munafik? Hah? Rasulullah SAW mengatakan, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia berdosa. Maksudnya kata para ulama, berulang-ulang, demikianlah kebiasaan dia. Ini orang munafik seperti ini. Setiap ngomong bohong, setiap ngomong apa? Bohong. Namanya orang mukmin, dia terkadang bermaksiat. Orang mukmin tidak berdosa, namun terkadang dia bermaksiat. Dalam kondisi kepepet dia bohong. Sekali, dua kali, bukan kebiasaan dia. Maka kita katakan ini orang mukmin yang berdosa, namun bukan orang munafik. Kalau munafik selalu berdusta. Ini ciri orang munafik. Demikian juga idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji menyelisihi. Orang mukmin terkadang menyelisih janji, entah dia lupa, entah dia sengaja lupa. Kalau sesekali maka tidak dikatakan orang munafik. Tapi kalau sering selalu menyelisih janji, inilah ciri orang munafik. Seorang mukmin dikasih amanah, biasanya dia amanah, terkadang dia salah, maka tidak dikatakan orang munafik. Dia berdosa sebagaimana orang lain juga berdosa. Tetapi kalau terus-menerus, inilah yang disebut dengan orang munafik. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara bentuk menyelisih janji adalah seorang yang dia berjanji kemudian dalam hatinya dia tidak akan memenuhi janji tersebut. Ini ciri munafik. Jadi dia berjanji namun dia dalam niatnya sejak awal tidak ingin menyelisihi. Dalam niatnya sejak awal tidak ingin menunaikan janji tersebut. Yang kedua, di antara bentuk sifat kemunafikan, dia berjanji dan dia ingin memenuhi, tetapi dia tinggalkan janji tersebut tanpa uzur, tanpa ada uzur yang syar'i, dan ini berulang-ulang. Ini sifat munafik. Adapun seorang yang sudah berjanji, kemudian ada uzur syar'i sehingga dia tidak bisa memenuhi janji, maka ini orang mukmin. Maka tidak dikatakan dia orang munafik. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, di zaman sekarang ya banyak sekali fenomena menyelisihi janji. Banyak sekali. Janji ketemuan sama teman, enggak datang-datang, HP-nya dimatikan, ngabisin waktu nungguin dia. Janji bayar utang, enggak bayar-bayar. Janji minggu depan ternyata enggak dibayar juga. Oleh karena seorang muslim jangan mudah berjanji. Kenapa? Akhirnya gara-gara menyelisih janji ini ya, akhirnya menyakiti hati orang lain, kemudian kemaslahatan orang lain kita ambil, kita ganggu, dia harusnya waktunya bermanfaat, gara-gara nunggu kita, akhirnya waktunya terbuang percuma gara-gara kita menyelisihi janji. Maka seorang muslim belajar komitmen. Kalau sudah berjanji, kerjakan. Kalau sudah berjanji apa? Kerjakan, komitmen, latihan. Kalau sudah ngomong, kerjain, itu namanya orang mukmin. Adapun mencela-mencele ya, kemudian janji enggak ditepati, janji tidak dicatat, lupa terus, setiap janji lupa, ini bukan orang mukmin. Bukan orang mukmin yang sungguhnya. Seorang mukmin harus komitmen. Kalau sudah ngomong A, kerjain. Kalau sudah ngomong B, kerjain. Jangan ngomong A, kerjainnya C, jangan seperti itu.
Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. An-nahyu an sibabil muslim wa qitalihi. Larangan dari mencela muslim dan memeranginya. Hadis yang ke-9, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusukun. Mencaci, mencela, memaki seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran. Muttafaqun alaih, riwayat al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Di sini tahdzir, peringatan dari sikap suka mencela seorang muslim. Seorang muslim dia menjaga lisannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang mulutnya kotor. Rasulullah SAW bukanlah orang yang suka mengucapkan kata-kata yang keji. Bahkan Rasulullah SAW menegur Aisyah radhiyallahu taala anha yang mencaci maki Yahudi padahal caciannya benar. Saya ulangi, Rasulullah SAW menegur Aisyah radhiyallahu taala anha yang caciannya Aisyah terhadap orang Yahudi itu benar, namun karena keras dan kasar ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sekelompok orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata, "Assalamu alaikum." Mereka sebenarnya pingin agar Nabi salah dengar. Dengarnya apa? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum artinya bagus, keselamatan untuk kalian. Tetapi mereka ingin mendoakan kejelekan bagi Nabi. Kata mereka, "Assalamu alaikum" artinya semoga cepat mampus wahai Muhammad. Artinya apa? Semoga cepat mampus, semoga cepat mati. Nabi dengar, Nabi tahu. Dan Nabi menjawab, "Alaikum, kalian juga." Kalian juga cepat mampus ya. Nabi mengatakan kalian juga. Aisyah dari dalam rumah dengar perkataan itu, maka dia pun ngamuk membela suaminya. Bayangkan, dia marah membela Nabi SAW. Yang dia ucapkan juga benar. Bahkan Aisyah tatkala berucap, dia tidak salah dalam berucap. Dia mengatakan, "Wa alaikumul la'natu ya. Wa ghadiballahu alaikum ya ikhwata al-qiradati wal khanazir." Kata Aisyah, semoga kalian cepat mampus dan laknat Allah terhadap kalian dan kemurkaan Allah kepada kalian, wahai saudara-saudara monyet-monyet dan babi-babi. Perkataan Aisyah salah atau tidak? Tidak salah, benar. Allah mengatakan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Di antara nenek moyang orang-orang Yahudi ada yang pernah dirubah menjadi monyet dan babi-babi karena mereka membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang Yahudi semuanya adalah saudaranya monyet-monyet dan babi-babi. Perkataan Aisyah tidak salah. Beda kalau Aisyah mengatakan wahai keturunan babi-babi dan monyet-monyet, maka ini salah. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya kalau ada umat musikhat, ada umat yang dirubah jadi hewan, tidak ada keturunannya. Tidak ada keturunannya ya. Maka ada yang jangan ada yang mengatakan itu monyet-monyet keturunan monyet Yahudi dulu. Enggak ada. Jadi pernah dirubah menjadi monyet, pernah dirubah jadi babi, namun enggak ada keturunannya. Artinya maksud saya perkataan Aisyah semuanya dalam ayat ada. Laknat kepada orang Yahudi ada dalam Al-Quran. Kemurkaan Allah terhadap orang Yahudi juga ada dalam Al-Quran. Al-Maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Maksudnya siapa? Yahudi. Bahwasanya nenek moyang mereka ada yang pernah dirubah jadi monyet dan babi, ada juga dalam Al-Quran. Namun Rasulullah SAW tegur. Kata Rasulullah SAW, "Ya Aisyah, ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'an syai'in illa syana." Wahai Aisyah, tidaklah kelembutan diletakkan pada suatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari suatu kecuali akan merusaknya. Kata Aisyah, "Tidakkah kau dengar apa yang mereka ucapkan wahai Rasulullah?" Kata Nabi, "Saya dengar dan saya sudah jawab, alaikum." Dan saya bukanlah orang yang bermulut kasar. Jadi maksud saya, ya, kalau perkataan yang benar saja, kalau disampaikan dengan cara yang kasar dilarang, apalagi kalau perkataan yang tidak benar, apalagi ditujukan kepada orang muslim. Ini sekarang Aisyah mengucapkan perkataan yang benar, semuanya ada dalilnya dalam Al-Quran, ditujukan kepada orang Yahudi sebagai bentuk cinta kepada suaminya Nabi SAW, sebagai balas dendam karena orang Yahudi tersebut mendoakan kematian bagi Nabi. Nabi tegur Aisyah, itu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena cara pandang Nabi jauh. Nabi ingin melihat, menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmat. Islam bukanlah agama hawa nafsu. Padahal apa yang dilakukan oleh Nabi, oleh Aisyah seluruhnya benar. Oleh karenanya, tidak semua kita punya sikap membela agama itu, tidak semuanya dibenarkan. Karena kita bela agama, kita kemudian berkata-kata kasar, berbuat ngawur, ini nggak benar.
Saya pernah dengar ceramah seorang ya. Dia menceraikan istrinya gara-gara istrinya tidak mau bangun salat subuh. Dia bangunkan istrinya, bangun salat. Istrinya bilang nanti. Dia pergi ke masjid. Mungkin dia sudah pergi ke masjid, sudah zikir, sudah macam-macam, balik istrinya masih tidur. Maka dia bilang, kamu saya cerai. Istrinya salah atau tidak? Salah, menunda apa? Salat. Tetapi bukan berarti hukumannya harus dicerai. Maksud saya demikian. Bisa jadi ada orang salah, namun bukan berarti hukumannya harus dikasari. Bukan berarti hukumannya harus dikasari. Nah, kalau Aisyah ditegur oleh Nabi SAW, bagaimana kita mencaci maki muslim yang lain? Kita katakan tolol kamu ya, atau kita hina ya, kita macam-macam. Ini fusuk, kata Rasulullah SAW, fusuk kefasikan. Mencaci maki, merendahkan muslim yang lain ini kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, memeranginya adalah kekufuran. Memerangi artinya diperangi sampai bisa jadi terbunuh, bisa jadi tidak. Membunuh muslim yang lain adalah dosa besar, tetapi tidak sampai pada derajat kekufuran, kecuali kalau seorang meyakini atau menghalalkan perbuatannya, maka ini bisa jadi pada derajat kekufuran, bukan karena pembunuhan, tetapi dia menghalalkan suatu yang haram. Ya. Ada orang berzina, kafir atau tidak? Orang berzina kafir atau tidak? Tidak. Tapi dia menghalalkan zina, jadi kafir. Karena zina semua orang tahu hukumnya haram. Meskipun dia tidak berzina, dia kafir. Saya ulangi, ada orang berzina tidak kafir. Ada orang tidak berzina, namun dia meyakini zina itu halal, maka dia apa? Kafir. Kenapa? Dia menghalalkan suatu perkara yang haram yang semua orang tahu, dia halalkan. Beda kalau dia menghalalkan suatu perkara yang masih samar, yang masih diperselisihkan, yang hanya sebagian orang tahu hukumnya, ini lain cerita. Tetapi kalau zina, semua orang ngerti namanya zina itu hukumnya haram, kemudian dia menghalalkan, maka ini orang yang keluar dari Islam. Sama seperti orang mengatakan, oh laki-laki boleh nikah dengan laki-laki. Saya rasa semua orang tahu ini tidak boleh, iya tidak? Masa laki-laki nikah dengan laki-laki? Bahkan hewan pun mungkin tidak ada yang homoseksual. Hewan juga heran, ini laki-laki manusia kok begini sekarang? Ya, kalau dia menghalalkan perkara yang semua orang tahu itu haram, maka dia kafir dari sisi penghalalan suatu perkara yang diketahui keharamannya oleh seluruh umat Islam. Saya rasa semua orang Islam tahu zina itu haram. Saya rasa demikian. Dan saya rasa semua orang Islam tahu bahwasanya homo itu enggak bagus. Kemudian dia menghalalkan, mengatakan boleh nikah satu jenis ya. Maka ini dikatakan kufur. Adapun pembunuhan, seorang membunuh saudaranya, ini dosa besar. Namun tidak sampai pada derajat kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 9, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Kata Allah, jika ada dua kelompok dari kaum mukminin saling bertempur, maka damaikanlah di antara keduanya. Ini dua kelompok sedang saling bunuh-bunuhan, tetapi Allah masih menamakan dengan apa? Kaum mukminin. Paham? Berarti membunuh orang dosa besar, namun tidak sampai pada derajat kafir. Ada dosa-dosa yang tidak menjadikan orang kafir, seperti berzina, merampok, membunuh. Ini tidak sampai kafir. Beda kalau syirik kepada Allah, ini lain, ini kafir. Meyakini semua agama masuk surga, ini kekufuran. Meyakini zina itu halal, ini kekufuran. Tapi kalau hanya membunuh orang, ini tidak sampai pada derajat kekufuran, namun dia dosa yang sangat besar. Oleh karenanya sabda Nabi, wa qitaluhu kufrun, dan memerangi atau membunuh seorang muslim yang lain adalah kekufuran. Kata para ulama, maksudnya kufrun asghar, kufur kecil, kecuali kalau dia meyakini halalnya membunuh saudaranya tanpa ada sebab dia halalkan, maka ini kufur akbar. Tapi kalau dia hanya sekedar membunuh karena hawa nafsu, jengkel sama orang dia bunuh, lagi bertengkar kemudian dia bunuh, maka ini tidak sampai pada derajat kafir, cuma dia terjerumus dalam dosa yang sangat besar. Tapi kita masuk pada hadis yang terakhir, setelah ini kita buka tanya jawab ya. Hadis yang ke-10. Oleh karena para hadirin ya, masalah pengkafiran masalah yang berbahaya. Dan dunia Islam sekarang ini
sedang dilanda fitnah, mudah mengkafirkan, mengerikan. Timbullah kelompok-kelompok tertentu yang mudah mengkafirkan sama muslim, mudah menumpahkan darah sama muslim, ya. Tanpa ada dalil yang kuat, hanya sekedar zon, persangkaan. Maka ini merusak citra Islam, merusak citra Islam. Itu bayangkan, ada teman saya, dia katakan cerita, kita di jamiah ada dari beberapa negara. Ada orang mau masuk Islam, sudah menyatakan masuk Islam. Gara-gara melihat klip ada jenggot bunuh jenggot, enggak jadi masuk Islam. Masa yang mau nyembelih bertakbir, yang mau disembelih juga apa? Bertakbir. Kenapa? Ini mengkafirkan yang satunya. Ya akhi, begitu mudah Anda mengkafirkan orang ini. Apa salah dia? Begitu mudah dikafirkan. Dan di tanah air kita juga demikian. Pengkafiran begitu mudah. Hanya ada mungkin gara-gara seorang tidak baiat kepada imamnya, dia kafirkan. Hanya ada seorang misalnya bekerja di pemerintahan, jadi aparat keamanan, dikafirkan. Dan macam-macam metode pengkafiran yang ada tersebar di tanah air kita ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Padahal kata Rasulullah SAW, ya, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai si kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau benar tuduhannya tidak jadi masalah, kalau enggak benar akan kembali kepada dirinya. Oleh karenanya salah mengkafirkan dosa besar. Saya ulangi, salah mengkafirkan adalah dosa besar. Tidak boleh Anda mengkafirkan kecuali dengan dalil yang kuat. Adapun hanya persangkaan, hanya karena kesalahan yang tidak sampai pada derajat kekufuran, maka Anda terjerumus dalam dosa besar. Tapi hadis yang terakhir, at-tahdzir min dzanni su' bil muslim. Peringatan dari berburuk sangka terhadap muslim yang lain. Hadis yang ke-10, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, iyyakum wadh-dhann, hati-hatilah kalian dengan persangkaan. Fa inna dhanna akdzabul hadis, sungguhnya persangkaan adalah perkataan yang paling dusta. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan persangkaan. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Kenapa? Karena sebagian persangkaan itu adalah dosa. Ini dalil bahwasanya ada persangkaan yang diperbolehkan. Kapan? Jika persangkaan tersebut ditunjukkan oleh karinah-karinah, indikasi-indikasi yang kuat sehingga kita berprasangka. Asalnya kita berprasangka baik bagi seorang muslim, asalnya. Apapun yang terjadi kita prasangka baik, kecuali ada karinah atau indikasi yang membuat kita berpindah dari berprasangka baik kepada prasangka buruk. Dan ini sangat bermanfaat dalam persidangan. Hakim butuh berprasangka. Kalau hakimnya husnudzon terus, nggak ada yang dihukum. Pencuri datang, wah mungkin dia sakit, mungkin udah lepasin aja, semuanya dilepasin. Hendak, persangka ini boleh. Persangka ini boleh. Ini persangkaan yang baik, terutama dalam masalah hukum. Karena harus melihat qarinah-qarinah. Tapi kita sama muslim, masalahnya kita tidak boleh berprasangka buruk. Oleh karenanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab, beliau berkata, "Wala tadhunanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an illa wa anta tajidu laha minal khairi mahmala." Janganlah engkau berprasangka terhadap suatu perkataan yang keluar dari saudaramu dengan persangkaan buruk, sementara kau masih bisa membawanya kepada persangkaan yang baik. Jadi apa yang disebut dengan dzan? Dzan dalam bahasa Arab artinya suatu dugaan namun tidak pasti, masih mengandung kemungkinan yang lain, itu namanya dzan. Tidak pasti, masih ada kemungkinan yang lain. Contohnya Anda melihat ada seorang saudara Anda, teman Anda sudah ngaji, pakai pakaian Islami, tahu-tahu dia gonceng cewek tidak berjilbab. Maka jangan Anda berprasangka, wah ini dia main perempuan. Jangan langsung begitu. Masih banyak kemungkinan. Pertama itu mungkin Anda berusaha berhusnudzon. Makanya seorang salaf mengatakan, al-mu'min yatlubul ma'adzir wal munafik yatlubul atharat. Seorang mukmin berusaha mencari uzur bagi saudaranya. Adapun orang munafik mencari kesalahan-kesalahan apa? Saudaranya. Anda berusaha, ya. Sebagian salaf mengatakan, carilah 99 uzur bagi saudaramu. Kalau kau tidak dapat uzur, fa antal maibu, maka kau yang tercela, kau tidak bisa cari uzur. Maka kalau saudara kita berusaha telah melakukan kesalahan,
Sementara masih ada kemungkinan baik, maka jangan kita berprasangka buruk. Contohnya tadi saya kan ada seorang teman kita berpakaian Islami, tahu-tahu gonceng cewek, tidak pakai jilbab, mungkin you can see dan macam-macamnya. Jangan langsung antum bilang, wah dia punya pacar gelap, padahal pacarnya terang. Misalnya, atau antum coba husnuzon, jangan-jangan itu ibunya. Kok ibunya lebih muda sih? Misalnya, berarti salah ini misalnya. Jangan-jangan adiknya, tapi saya tahu adiknya berjilbab. Terus cari apa? Husnuzon. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Ya jangan-jangan ada orang sakit ketemu di jalan butuh buru-buru dia tolong, bisa jadi. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya. Oleh karenanya selama masih ada kemungkinan baik, maka kita berusaha berprasangka baik. Kenapa dikatakan dzan akzabul hadis, perkataan yang paling dusta? Kenapa? Karena kita didikte oleh iblis. Tatkala kita ada kejadian, iblis dikte dan selalu ngepasi. Sebenarnya antum kalau sudah suudzon itu selalu ngepasi. Dibuat oleh iblis sehingga pas. Ini sering terjadi. Bisa pas, ternyata tidak demikian. Ternyata tidak demikian. Dan ini sering terjadi. Kecuali kalau ada indikasi yang kuat, itu tidak mengapa, karena Anda berprasangka buruk karena ada dalilnya. Dalil yang kuat. Adapun kalau enggak dalilnya maka tidak boleh. Kenapa dikatakan oleh Nabi dengan akzabul hadis, perkataan yang paling dusta? Kata sebagian ulama, karena dzan tersebut kalau dusta jelas orang tidak percaya. Tetapi kalau persangkaan Anda percaya padahal dia tidak punya dalil. Maka ini lebih berbahaya daripada dusta. Kalau dusta jelas ini keburukan. Tapi kalau dzan, Anda membangun hukum di atas dzan ini padahal ini tidak ada dalilnya. Saya tahu ada seorang ceraikan istrinya gara-gara persangkaan. Dengar istrinya berjalan dengan seorang lelaki misalnya, langsung persangka, sangka istri saya berzina dan macam. Ternyata dia berjalan dengan misalnya saudaranya atau kerabatnya, ya. Namun karena persangkaan bermain, iblis bermain, sehingga kita akhirnya seharusnya ada banyak kemungkinan, maka iblis mendikte kita untuk milih satu kemungkinan, Maka tatkala itu kita telah didikte oleh iblis tanpa dalil. Maka para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar ada kesalahan-kesalahan dari teman kita, kita husnudzon. Apalagi kesalahan tersebut dari ustadz misalnya, ada ustadz dituduh macam-macam, kita husnudzon dulu. Mungkin dia punya sudut pandang, jangan kita dengar dari satu pihak saja. Ya. Mungkin dia punya sudut pandang tersendiri, mungkin dia ada maslahat yang dia lihat. Ya. Maka jangan suudzon, ya, terutama orang-orang yang kita tahu biasanya mereka baik. Ya. Biasanya mereka baik, maka kita jangan sembarang berprasangka buruk. Ya. Dan yang paling parah orang yang suka berprasangka buruk sama istrinya atau suaminya. Ya. Ini parah, menderita. Ya. Istrinya dituduh macam-macam terus padahal tidak demikian. Atau sebaliknya, istrinya nuduh suaminya macam-macam padahal suaminya tidak demikian. Tidak mengapa suami menuduh istri kalau benar-benar indikasinya kuat. Tapi kalau hanya persangkaan, maka ini tidak dibenarkan. Sebaliknya juga demikian, suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, demikian saja ya kajian yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kalau ada yang bertanya maka kita persilahkan. Dan insyaallah kalau mudah-mudahan ada waktu yang lain kita lanjutkan pembahasan kita di liburan yang lain insyaallah. Ustaz, bagaimana jika bersikap hasad kepada non-muslim? Jadi hasadnya sama orang kafir. Orang kafir memang hadis-hadis yang datang berkaitan dengan sama muslim. Karena orang muslim dengan muslim yang lain punya hak. Tetapi bukan berarti meskipun misalnya, Ustaz, apakah kita boleh menggibah orang kafir? Ya. Kita boleh menghasad orang kafir? Jawabannya memang tidak ada dalil yang melarang. Ya. Tetapi tidak boleh kita menzolimi orang, meskipun orang kafir tidak boleh. Kita tidak boleh menzolimi orang kafir. Kalau anda sekedar hasad saja kepada orang kafir, tidak sampai anda menzolimi dia, misalnya dengan mencelakakan dia atau yang lainnya, mudah-mudahan tidak mengapa. Ya. Saya tidak tahu ada dalil yang mengharamkan secara nas, wallahu alam bisa, mungkin ada tapi saya tidak tahu. Tetapi saya ingatkan jangan sampai anda menzolimi orang kafir tersebut. Meskipun dia kafir tidak boleh dizalimi.
Bagaimana cara menghilangkan dosa ghibah mengingat kalau minta maaf yang digibahin jadi tahu? Para ulama menyebutkan kalau kita ingin minta maaf sama seorang yang pernah kita gibahi, kita datang kepada dia dan kita menyampaikan secara mujmal saja. Kita bilang, maaf, saya punya dosa sama kamu. Saya pernah mungkin menjelekkan kamu di sebagian tempat, mohon kau maafkan. Kalau dia bilang, kamu jelek-jelekin saya apa? Ya, ini repot kalau begini. Saya tidak ridho, ini repot kalau begini. Repot. Tapi sebenarnya mengatakan harus diceritakan. Saya pernah gini-giniin kamu ya. Kalau dia marah, yang penting saya minta maaf sekarang. Saya minta maaf. Kalau dia tidak memaafkan, maka coba kita cari keridhoannya. Seperti mungkin kita kasih hadiah, agar dia ridho, agar dia maafkan. Bahkan sebenarnya mengatakan kalau dia minta uang, kasih. Misalnya kita bilang, saya pernah gibah kamu, saya ingin ganti uang 3 juta. Dia bilang, enggak, saya maunya 5 juta. Bilang, saya lagi banyak utang ya. Kalau dia ridho, alhamdulillah, ente masih bisa bayar. Ente masih bisa bayar. Saya sering pernah sampaikan kisah ini. Ada seorang syekh saya kenal ya. Dia cerita sama saya, ada seorang syekh yang lain suka menjatuhkan dia, dijelek-jelekan, dijatuhkan. Satu saat syekh yang suka menjelek-jelekan dia itu sadar, maka telepon. Dia mengatakan, wahai fulan, saya minta nomor rekeningmu. Kau minta berapa saja saya kasih. Kenapa? Saya pernah gibah kamu, saya pernah merendahkan kamu. Kebetulan syekh ini juga kaya. Saya tidak butuh uangmu. Matikan telepon. Supaya apa? Supaya dia tidak mengulangi lagi. Supaya tidak mengulangi lagi. Ya. Maka berat kalau itu sudah pernah menggibah orang lain. Ya, di antaranya mungkin kalau antum khawatir mudarat lebih besar, maka antum pujilah dia, terutama di tempat-tempat yang antum pernah menjatuhkan dia. Kafarahnya itu antum memuji dia, memperbaiki harga dirinya di tempat-tempat yang pernah antum memuji dia. Mudah-mudahan dengan demikian Allah maafkan dosa-dosa antum. Namun itu tidak pasti. Yang pasti itu kalau ente datang ngaku dia maafkan, itu baru pasti dimaafkan. Kalau ini masih kemungkinan, belum pasti. Ustaz, bagaimana kriteria pakaian yang syar'i muslimah untuk sholat? Apakah sama dengan pakaian syar'i sehari-hari? Yang penting aurat tertutup, ya. Yang penting aurat tertutup, kemudian sholat, ya. Itulah pakaian syar'i untuk apa? Sholat, ya. Ustaz, saya mau tanya tentang makna ikhlas dalam sedekah. Ada seorang yang memotivasi saya untuk bersedekah dan katanya tidak apa-apa berharap balasan, tapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian amalan-amalan yang memang Allah atau Nabi SAW iming-iming dengan ganjaran duniawi. Seperti kata Rasulullah SAW, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi aw yunassa'a fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka sambung silaturahmi. Paham? Nah, kalau ada orang menyambung silaturahmi dengan niat dilapangkan rezekinya, boleh atau tidak? Boleh. Kalau tidak boleh, ngapain Nabi mengiming-imingi dengan demikian? Berarti Nabi menyesatkan kalau begitu. Tetapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama harus mencari pahala dari siapa? Allah. Tetapi didompeli, didampingi dengan niat tersebut tidak mengapa. Tidak mengapa. Selama tidak mendominasi, bukan itu tujuan utama. Karena kita mendominasi cuma itu tujuannya, ini berarti keinginan dunia murni. Seorang selama dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah balas di dunia sebelum di akhirat, di dunia juga dan di akhirat juga, maka ini tidak mengapa. Ada orang miskin, kita bilang kalau kamu miskin, kurang rezeki, bertakwa, imammu diperbaiki, salat yang banyak. Sambil berusaha tentunya. Kemudian dia salat berharap dimudahkan rezekinya oleh Allah, tidak mengapa. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu apa? Makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah ya memberi rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kata Allah, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk." Kata Allah, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Kami tidak minta rezeki dari kamu, justru kami yang kasih rezeki bagi kamu.
Ini peringatan agar orang jangan gara-gara cari rizki lupa mengajari anak istri untuk salat. Justru Allah mengatakan, kalau kau mengajari anak istrimu untuk salat, kami kasih rizki sama kamu. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya salat mendatangkan apa? Rizki. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Dawu mardakum bis sadaqah." Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini Rasulullah SAW mengiming-imingi apa? Dengan ganjaran duniawi. Dan ini dipraktekkan di Saudi banyak sekali. Ya. Ada orang sakit, maka dia bersedekah dengan niat agar ibunya sembuh. Jadi ini banyak, teman saya juga demikian, ada keluarganya sakit, dia bersedekah. Entah bikin masjid di tanah air, pernah titip uang untuk pugar masjid. Kenapa? Ada keluarganya yang sakit. Dia bersedekah dengan niat perkara dunia. Tapi niat utamanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Ayat ini turun tentang masalah haji. Kata Allah, tidak mengapa ya kalian mencari rizki kepada Allah tatkala hajian. Ada seorang berhaji, niatnya haji sekalian jualan, boleh atau tidak? Boleh. Selama niat akhirat tidak didominasi. Jadi maksud saya, niat akhirat yang paling utama. Adapun ada niat-niat dunia yang Rasulullah pernah sebutkan, maka tidak mengapa. Ya. Seperti tentang sedekah, kata Nabi SAW, ya bna Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, maka Allah akan infak kepadamu. Ini dalil bahwasanya orang bersedekah akan diganti oleh Allah. Tapi jangan kita bilang, barang siapa yang sedekah jadi 100 kali lipat. Barang siapa yang bersedekah 10.000 jadi 1 juta. Jangan begitu, bahaya nanti kalau enggak 1 juta. Ini khawatir orang mendustakan hadis, karena tidak ada hadis seperti itu. Kita bilang barang siapa berinfak, Allah akan ganti. Dan mudah-mudahan lebih banyak. Dan kenyataannya demikian. Kenyataannya apa? Demikian. Saya tahu seorang, dan ini benar-benar saya tahu. Artinya dia ini suatu hari berinfak membantu ibunya. Dia membantu ibunya 6 juta. Kemudian dia membantu saudaranya juga 3 juta. Dia menyambung silaturahmi. Ibunya dia kirim uang 6 juta, ya. Waktu ibunya dikirim uang 6 juta, qadarullah uang itu belum sampai. Yang ngantarinnya baru ngantarinnya apa? Besok. Ternyata demikian juga. Setelah itu pagi-pagi. Kemudian sekitar jam 12 tatkala duhur, dia kirim uang lagi kepada kakaknya 3 juta. Subhanallah, di pagi itu pula ada orang yang transfer ke dia 6 juta. Setelah dia kirim 3 juta, ada yang transfer lagi berapa? 3 juta. Ini mau dibilang kebetulan susah. Kok bisa nominalnya sama-sama 6 juta dan 3 juta. Dan cerita begitu banyak lah. Maksud saya, orang yang berinfak pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu berapa Allah ganti, dan kebiasaannya lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan. Jadi intinya, kita bersedekah dengan berharap dimudahkan rezekinya oleh Allah, itu boleh. Itu boleh, namun jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Tujuan utama adalah akhirat. Ustadz, saya sering sholat terganggu dengan urusan-urusan dunia dan maksiat. Juga ibadah-ibadah lainnya riya dan tidak fokus. Bagaimana agar sholat dan ibadah saya bisa khusyuk, ikhlas karena Allah, menjaga hidup pada jalan yang lurus? Ya, khusyuk dalam sholat, ya, perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Dan ada banyak hal-hal yang membantu kita ikhlas dalam khusyuk dalam sholat. Di antaranya, ya, kita berusaha memahami apa yang kita baca. Di antaranya Al-Fatihah, kita berusaha pahami tafsirnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tafsir yang sederhana. Ini membantu kita dalam khusyuk. Kemudian kita mengerti apa maksudnya subhana rabbil azim wa bihamdi, apa maksudnya subhana rabbil ala wa bihamdi, bacaan-bacaan salat. Apa maksudnya sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu. Ini penting. Ini penting dan ini membantu kita khusyuk. Kenapa? Kita paham apa yang kita ucapkan. Kita paham maksudnya tatkala kita baca doa iftitah, ya. Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Ini semuanya berusaha untuk kita pahami. Ini diantaranya supaya kita khusyuk. Yang kedua, kita berusaha ke masjid. Begitu dikumandangkan azan, terutama laki-laki segera ke masjid.
Begitu mengenai azan, setelah azan segera berwudu, kemudian menuju ke masjid, sampai di masjid salat sunnah. Kalau ada waktu berdoa kepada Allah, kalau ada waktu baca Al-Quran, maka tatkala kita dikomatkan, maka hati kita lebih siap untuk apa? Untuk salat. Kenapa? Sudah ada muqaddimah. Muqaddimahnya kita salat 2 rakaat, muqaddimahnya kita berdoa, muqaddimahnya kita baca Quran misalnya. Beda kalau Anda datang terlambat. Sudah azan masih ngobrol sama teman. Ntar imamnya masih lama, santai aja. Qomatnya lama. Begitu qomat langsung Anda tiba-tiba khusyuk, tiba-tiba berwudu cepat kemudian berangkat, sampai sana terlambat, Allahu Akbar, ngos-ngosan gimana mau khusyuk. Tahu-tahu kita ke sana imam sudah ruku, Allahu Akbar, maka Anda berlari mengejar, begitu Anda mau takbir Allahu Akbar, imam mengatakan sami Allah liman hamidah. Waduh, enggak dapat rakaat. Gimana mau khusyuk kalau begitu? Dan berdoa kepada Allah supaya jadi orang yang khusyuk. Intinya maksud saya khusyuk itu bukan perkara yang sederhana, namun kita berusaha untuk khusyuk. Kemudian yang paling penting juga kita menjaga kehidupan kita di luar. Orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga pandangannya, ya, maka akan mudah diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di luar dia ghibah, dia suka bohong, menjelek-jelekan orang lain, merendahkan orang lain, ini bagaimana mau khusyuk? Susah. Susah. Oleh karenanya kegiatan kita di luar berpengaruh dengan kekhusyuan salat kita. Ustadz, lebih afdal mana? Bila kita dizalimi, kita memaafkannya atau tidak? Dengan berharap di akhirat kita mendapatkan kebaikan orang yang menzalimi. Kalau kita dizalimi, maka yang lebih afdal adalah memaafkan. Memang benar kalau kita tidak maafkan, kita akan diberi kebaikan dia kepada kita. Namun kalau kita maafkan, maka pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar berdasarkan hadis-hadis yang tadi telah kita sebutkan. Ya. Oleh karenanya boleh tidak kita maafkan dan kita juga akan mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak di mana kebaikan dia akan ditransfer kepada kita, tetapi kalau kita maafkan pahalanya lebih besar dan itu lebih bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Kenapa orang yang memaafkan hidupnya tenang, tentram? Dia tidak dendam. Orang yang tidak memaafkan dia gelisah, dia ingin orang yang menzalimi dia celaka. Dan belum tentu orang yang menzalimi dia celaka, bisa jadi semakin banyak hartanya. Oleh karena dia gelisah terus dan dia jengkel. Nah, tapi kalau dia maafkan, dia dapat keuntungan dunia dan akhirat. Di dunia dia santai, rileks. Kenapa? Dia maafkan kesalahan orang. Di akhirat pahalanya lebih banyak daripada kalau dia tidak memaafkan. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang pria berumur 34 tahun ingin belajar Islam di Madinah, sedang saya tidak bisa bahasa Arab. Apa langkah-langkah yang harus saya lakukan? Kalau di Universitas Islam Madinah maksimal 25 tahun, jadi sudah kelewatan 9 tahun. Jadi belajar Islam tidak mesti di Madinah, ya. Ya, kebetulan tidak berkesempatan ya sudah ya. Masuk Islam tidak harus lewat Madinah. Kita bisa belajar di tanah air juga insya Allah. Apakah hukumnya membuat status berbela sungkawa di BBM, status Facebook, apakah riya? Saya mengatakan bukan berarti seorang men-share ibadah dia di Facebook kemudian jadi riya, tidak. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya menganjurkan untuk tidak di-share. Khawatir riya. Namun bukan berarti kalau ada yang men-share saya lagi umrah berarti dia riya, tidak, belum tentu. Bisa jadi niat dia untuk memotivasi. Ya. Jadi bisa jadi niat dia untuk membahagiakan ibunya. Bu, saya sudah umrah misalnya. Ibunya pingin dia umrah. Kita tidak tahu dan kita tidak menuduh orang lain. Tapi saya cuma katakan lebih baik kalau bisa tidak di-share, lebih baik tidak di-share karena tatkala ibadah kita di-share, riya itu sangat rawan. Dia itu sangat rawan. Ustaz, saya menge-share, saya lagi umrah, saya share Ustaz. Tujuan apa? Tujuannya saya motivasi.
tapi sekaligus pamer Ustaz. Bagaimana hukumnya ya? Sekaligus itu nggak boleh ya. Kalau murni untuk motivasi nggak jadi masalah, tapi kalau ada riaknya maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya orang yang selalu ingin mencantumkan gelar baik di depan atau di belakang? Misalnya gelar doktor, profesor atau bahkan gelar haji. Ya nggak tahu tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk riya, untuk sombong maka tercela. Tapi kalau dia punya tujuan lain, ya. Kalau saya cantumkan doktor supaya orang tahu saya punya ilmu agar mereka nuntut ilmu dari saya misalnya. Atau orang-orang awam kalau saya tidak cantumkan doktor dia menyepelekan saya padahal ilmu yang ingin saya sampaikan baik misalnya. Ya. Maka kita tidak usah suudzon ya. Ada sebagian orang yang gitu, jadi dia sengaja tampilkan doktor supaya orang awam mau datang. Karena orang ini siapa ini? Siapa mau ceramah misalnya? Siapa yang menyampaikan materi? Tapi ada doktornya, oh ini berilmu, maka dia akan datang. Tujuan dia bukan untuk riya, bukan. Tapi sekedar wasilah agar dipercayai orang-orang bisa mau datang dan mau mendengar. Saya tahu ada sebagian tempat mereka tidak mau terima dai kalau nggak ada gelarnya. Ya, akhirnya mereka cantumkan gelar saya misalnya Firanda MA. Saya bilang nggak jadi masalah. Kalau memang caranya harus demikian. Ya. Masalah riya atau tidak urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ente tidak boleh tuduh saya riya. Ini urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau istri atau suami berkhianat dalam rumah tangga? Apakah kita harus berterus terang tentang kezaliman yang kita perbuat? Terima kasih Ustaz. Kalau maksudnya istri berkhianat pernah berzina sama lelaki lain, atau seorang suami pernah berzina dengan perempuan lain, istrinya tidak tahu, apakah dia harus lapor kepada istrinya? Jawabannya tidak perlu. Wajib bagi dia untuk sembunyikan, namun wajib bagi dia untuk bertobat kepada Allah. Karena memang orang yang ditutup oleh Allah aibnya jangan dia bongkar, Allah larang. Jangan dia bilang istriku, mohon maaf 15 tahun yang lalu saya berzina sama temanmu. Repot. Ribut. Padahal selama ini sudah baik, harmonis. Dan dia bertobat. Barang siapa yang menutup aibnya, Allah tutup aibnya. Dan dia bertobat, Allah maafkan. Tidak semua aib kita bongkar. Oleh karenanya tatkala Ma'iz Al-Aslami radhiyallahu anhu, waktu dia berzina, dan dia datang menemui Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah saya berzina. Kata Rasulullah SAW, abika junun, apakah kau gila mengaku berzina? Rasulullah SAW tolak dia. Kemudian datang kedua kali. Rasulullah SAW tolak dia lagi. Kata Rasulullah SAW, mungkin kau hanya mencium, mungkin cuma ini. Rasulullah SAW tolak. Sampai dia datang keempat, baru Rasulullah SAW tegakkan hukum had. Setelah tatkala ditegakkan hukum had, dia dilempar. Waktu dilempar dirajam, Ma'iz Al-Aslami radhiyallahu anhu kesakitan, maka dia pun kabur. Dia lari, dia kabur, akhirnya dikejar oleh sebagian sahabat, dilempar dengan tulang kalau tidak salah, mengenai kepalanya dan akhirnya meninggal dunia. Rasulullah SAW tegur, kata Rasulullah SAW, halla taraktumuh, kenapa tidak kalian biarkan dia kabur, dia bertobat kepada Allah, Allah maafkan. Ini dalil kata para ulama bahwasanya seorang yang pernah melakukan zina, jangan dia ceritakan kepada orang lain dan tidak disyariatkan dia melapor. Buktinya waktu Ma'iz melapor, Rasulullah SAW tolak beberapa kali. Ini berbeda kalau ketangkap lain cerita. Ketangkap basah lagi berzina, 4 orang lihat dia berzina, ini dilaporkan. Tapi kalau tidak ada yang tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, berzina dengan seorang wanita, tidak ada yang tahu, maka tidak disyariatkan dia melaporkan. Karena sebagian orang ada yang mengatakan, Ustaz, saya pernah berzina. Bagaimana cara menegakkan hukum had? Apakah harus ke Saudi? Di sini enggak. Kamu berzina, ya sudah. Emang kenapa kalau di sini? Jadi tidak harus kita laporkan. Kata para ulama, kecuali kalau anda terus berzina dan takut terjerumus tidak pernah bertobat, laporkan diri anda supaya tidak berzina lagi. Tapi kalau seorang berzina sekali kemudian bertobat kepada Allah menyesali, tidak usah cerita sama siapapun. Bahkan terhadap ustadz pun tidak usah cerita. Kenapa? Allah sudah tutupi aib anda. Makanya saya ingin sampaikan cerita tentang seorang ustadz pernah cerita sama saya. Jadi ada seorang berzina, dia datang kepada ustadz tersebut, dia mengatakan, Ustadz, saya telah berzina. Apakah saya akan diampuni oleh Allah? Kata ustadz tersebut, engkau akan diampuni. Kata dia, Ustadz, tapi saya ingin cerita. Enggak usah cerita, Allah ampuni. Kata dia, saya tidak serak kecuali saya cerita. Kata ustadz, enggak usah.
Allah sudah ampuni. Ya Ustaz, saya tidak seret kecuali saya cerita. Karena dia maksa, akhirnya Ustaz itu mengatakan, Ustaz ini langsung cerita sama saya. Kata Ustaz tersebut, ya sudah kalau gitu. Emang kamu supaya maksudnya supaya dia plong bahwasanya dia dimaafkan. Kata Ustaz tersebut, ya sudah, cerita. Emang kenapa? Ustaz, saya berzina sama si fulana. Si fulananya Ustaz kenal. Kurang ajar kamu. Allah maafkan tapi saya tidak, katanya kata Ustaz. Kalau saya tidak maafkan. Enggak usah cerita, sudah selesai. Antum enggak usah cerita sama istri, saya tidak usah cerita sama suami. Masa lalu yang kelam sembunyikan. Sembunyikan. Ya aib. Allah sudah tutup, jangan kita bongkar. Enggak usah cerita. Saya pernah di kasus di kota Madinah, ada seorang wanita mengaku berzina. Dia sudah punya suami di Indonesia dan punya anak-anak. Maka dia datang, saya bicara sama dia, Mbak gimana Mbak? Ya saya ini mengaku pernah berzina Ustaz. Nanti Mbak dihukum. Enggak apa-apa Ustaz, katanya enggak apa-apa. Saya sudah bertobat, saya ingin membersihkan dosa-dosa saya. Akhirnya, ini hukumnya kan dirajam. Kalau sudah menikah berzina di apa? Dirajam sampai mati. Rupanya wanita ini tidak tahu kalau hukumannya dirajam. Akhirnya, antarlah saya ke hakim, sampai 3 hakim saya antar. Tanya kepada dia, dia berzina? Iya. Berzina? Iya. Dipaksa? Tidak. Suka sama suka. Tidak ada paksaan sama sekali? Tidak ada. Hakimnya tidak kasih keputusan. Tunda, kata hakim. Hakimnya pingin dia berubah pikiran. Sebagaimana Rasulullah SAW menolak siapa tadi? Ma'is. Mungkin kau cuma begini, mungkin cuma begini. Datang lagi ke hakim berikutnya. Bagaimana? Iya. Benar-benar terjadi perzinahan, benar-benar kemaluan masuk ke kemaluan karena harus jelas. Iya. Dipaksa? Tidak. Suka sama suka. Hakim yang gini mengatakan, nah, cari hakim yang lain. Akhirnya saya datangi, Firanda, kamu jelasin sama dia hukumnya dirajam. Akhirnya saya bilang, Mbak tahu hukumnya Mbak? Hukumnya itu kalau perempuan sudah menikah dirajam, dilempar batu sampai mati. Oh begitu ya. Datang hakim berikutnya, kamu berzina? Iya. Dipaksa? Iya dipaksa. Artinya apa? Memang benar ada syariat rajam bagi orang sudah menikah ketangkap basah, namun kenyataannya itu sulit dipraktekkan, hampir tidak pernah terjadi. Hampir tidak pernah terjadi. Kenapa syaratnya harus ketangkap basah yang lihat 4 orang dan semuanya lihat terjadi perzinahan? Seandainya 3 orang lihat terjadi perzinahan, satunya saya tidak lihat, saya cuma lihat pelukan aja, tidak tahu apa yang terjadi, maka tidak bisa ditegakkan hukum. Intinya maksud saya, seorang yang pernah berzina, dan kita tahu tanah air kita ya banyak kemaksiatannya. Banyak orang punya masa lalu yang kelam. Ya. Saya tahu ada ustadz ngobrol sama saya. Dulu saya ya Allah, dia menyesal. Saya dulu pernah masuk hotel ini, saya dulu juara break dance katanya. Ustadz sekarang jadi ustadz, pernah juara apa? Break dance ya. Masa kelam, Pak, maksud saya bukan cuma Anda, bahkan sebagian ustadz punya masa lalu yang kelam. Ini tidak perlu diceritakan sama orang. Sudah Allah sudah tutup, tidak perlu antum ceritakan keburukan tersebut. Jadi suami tadi yang pernah berzina jangan cerita sama istrinya, atau istri yang pernah berzina jangan cerita suaminya. Apabila seorang menuduh kafir kepada muslim yang lain tetapi tuduhannya salah, apakah orang yang menuduh tersebut menjadi kafir? Dan apabila mati menjadi penghuni neraka selamanya? Kata para ulama tidak. Jadi seorang misalnya si A menuduh si B bahwasanya si B kafir. Ternyata si B tidak kafir. Benar kata Nabi kembali kepada si A. Namun tidak otomatis menjadi kafir. Ini sekedar ancaman dari Nabi SAW. Bahwa itu dosa besar. Bahwasanya itu dosa apa? Dosa besar. Seakan-akan laknat kembali kepada dia. Ya. Namun tidak otomatis dia menjadi kafir. Saya baca sebagian tulisan, subhanallah. Orang-orang mengkafirkan membabi buta. Orang-orang di DPR semuanya kafir. Yang di MPR semuanya kafir. Yang jualan es di situ juga kafir. Mengerikan. Semua aparat togut. Padahal ada yang sholat, ada yang ini, ada yang anas. Begitu mudah mengkafirkan. Ya akhi, ini orang bunuh orang lain tidak kafir. Ya tidak, tadi kita jelaskan. Ada seorang muslim bunuh orang muslim kafir atau tidak? Tidak.
Ini cuma gara-gara jualan es di gedung DPR apa? Kafir. Wallah mengerikan. Memperlihatkan amalan pada suami apakah termasuk riya? Dengan tujuan biar suami tambah sayang. Masya Allah. Insya Allah tidak mengapa, tapi jangan semuanya ya. Jadi antum niatnya saya ingin ya agar jadi niatnya jangan stop pada suami. Tapi niatnya begini, ya Allah saya ingin menciptakan mawaddah dan rahmah dengan suami saya yang Engkau perintahkan dalam Al-Qur'an. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kata Allah, Allah jadikan antara pasangan suami istri cinta dan kasih sayang. Saya ingin mewujudkan kalau suami saya menyangka saya suudzon kepada saya tidak pernah beribadah, dia akan benci sama saya. Maka terkadang saya tunjukkan amalan saya supaya dia sayang kepada saya, tujuannya kembali kepada siapa? Pada Allah. Kalau begitu enggak jadi masalah. Kalau begitu tidak jadi apa? Masalah. Bahkan bukankah Rasulullah SAW mengatakan dianjurkan terkadang beribadah bareng-bareng? Rasulullah SAW mengatakan rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati seorang laki. Ya. Qama minal lail. Dia bangun di malam hari, fa shalla, kemudian dia salat. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya untuk salat malam. Fa in abad, kalau istrinya enggan, nadhaja ala wajhil ma, maka dia pun percikan air, dia percikan kepada istrinya. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun di malam hari kemudian salat, kemudian dia bangunkan suaminya, "Mas, bangun salat, Mas." Suami tidak mau, dia percikan air di wajah suaminya. Dalam riwayat fa shallaya jami'an, kalau mereka dua-dua salat bareng, kutiba maka dicatat termasuk dari adz-dzakirin wadz-dzakirat. Adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, termasuk orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, dan para wanita lelaki yang senantiasa ingat kepada Allah, dan para wanita yang senantiasa ingat kepada Allah. Di sini dalam satu riwayat fa shallaya jami'an, mereka salat bareng. Sehingga ini dalil bahwasanya terkadang suami istri boleh salat bareng, berarti kan sama-sama tahu. Enggak jadi masalah. Ini menambah kecintaan. Maka saya ingatkan kepada para suami, praktekkan hadis ini. Antum bangun malam-malam, antum bangunkan istri, sayang, salat sayang. Indah. Sayang, salat, doain anak-anak. Doain anak-anak. Biasanya dia tergugah ingin doain apa? Anak-anak. Kalau tidak mau antum percikan air. Jangan antum ambil gayung begini, enggak. Percikan air. Istri pun demikian, bangunkan suami. Kalau tidak mau bangun, bikinkan kopi. Insyaallah, sayang, kopi. Wah, mungkin dia bangun, istri saya berkorban bikinkan kopi. Intinya begitu. Ini pahalanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa menambah cinta kasih di antara suami istri. Jadi tidak mengapa memperlihatkan sebagian ibadah, niatnya bukan riya kepada suami, tidak. Tapi untuk mengambil hati suami, karena ini perintah Allah agar kita disayang oleh apa? Suami. Ingat, niatnya tidak boleh putus di suami, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ada cara manjur, kalau antum bangunkan istri pasti bangun. Antum bangunkan, sayang. Bangun sayang. Kalau enggak saya poligami sayang, dia pasti bangun. Bagaimana menghilangkan prasangka terhadap suami istri, apalagi zaman semakin canggih dengan adanya gadget, karena khawatir jadi fitnah. Antum harus tegur dan antum mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan antum suudzon. Contohnya istri punya Facebook, larang dia punya teman laki-laki. Antum cek, mohon maaf istriku, supaya saya tidak suudzon, saya ingin cek. Setiap ada teman laki-laki, delete. Kalau masih juga, tidak usah main HP. Demi untuk menjaga istri Anda. Anda tidak tahu istri Anda terkena fitnah sekali, bisa kadang-kadang dikirim klip-klip yang tidak benar. Dia tidak ingin tapi terkirimkan, repot. Akhirnya terfitnah dan macam-macamnya. Oleh karenanya hal-hal yang juga bisa menimbulkan suudzon hendaknya kita hentikan supaya kita tidak suudzon kepada istri. Ustadz, bagaimana cara menghadapi teman yang sudah terkena syubhat pemahaman takfiri seperti ISIS dan lain sebagainya? Apa kita harus menjauhi mereka? Jauhi. Kalau antum mampu untuk menasihati, nasihati. Kalau enggak, jauhi. Ya, kalau enggak, jauhi. Kalau antum bisa nasihati, nasihati. Kalau antum bisa dialog, dialog. Kalau enggak bisa, jauhi. Enggak perlu.
Ustadz, kenapa kalau akhwat pakai baju yang terlihat mahal, maka ada sebagian ada ustadz yang lain yang kemudian menyindir di saat kajian dengan berkata, sekarang sudah banyak akhwat yang berpakaian syar'i, tapi jangan tertipu dengan model pakaian syar'i. Padahal kan niatnya tidak ingin jadi orang yang kaya tapi terlihat pelit. Ya mungkin ustadz tersebut tidak nyinggung anti jangan suudzon ya. Mungkin dia nyinggung yang lainnya ya. Yang penting anti jaga diri, jangan pakai pakaian yang berlebihan yang buat orang lain terpesona sehingga hasad kepada anti ya. Pakai pakaian yang wajar, menunjukkan pakaian agak bagus nggak jadi masalah. Rasulullah SAW pernah punya pakaian bagus yang didatangkan dari negeri Yaman kalau tidak salah. Tapi bukan berarti pakaian yang mendatangkan apa? Kesombongan. Pakaian yang mendatangkan ya semua orang jadi pingin seperti itu atau yang lainnya. Tapi pakaian yang wajar, bagus nggak jadi masalah selama tidak berlebihan. Kata Allah, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Bagaimana hukum memakai celana ketat tapi tidak isbal? Karena banyak ikhwan yang berpenampilan seperti ini, bahkan sebagian orang pun seperti ini. Pakaian yang ketat tidak dianjurkan, meskipun tidak dikatakan terbuka auratnya, tidak ya. Kalau dia pakaian sholat dengan pakaian seperti itu tetap sah. Tetapi yang lebih afdal jangan pakai pakaian yang apa? Ketat ya. Karena kita ingin menutup aurat kita dengan sempurna. Ya, di antaranya tidak membentuk lekukan tubuh ya. Selama agak gombrang enggak jadi masalah. Tapi jangan mengatakan, oh kalau pakainya ketat sholatnya tidak sah. Ini juga tidak ada dalilnya. Tidak sah kalau auratnya kelihatan. Ini auratnya tidak kelihatan. Ustadz mohon nasihat kalau menyuruh anak agar sholat ke masjid dengan cara lemah lembut, anak tidak beranjak dari tempat tidur. Bagaimana mengatasi hal seperti ini? Sebagai manusia kan tidak sempurna, bisa saja marah. Terima kasih Ustaz. Tidak apa-apa, kadang-kadang dimarahin karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan berlebihan. Ya. Anak-anak terkadang dimarahin, Jadi maksud saya bukan berarti marah itu tercela secara mutlak, tidak. Ada terkadang kita marah karena Allah, kita marahin, kita bisa marah anak kita padahal kita sayang, bisa atau tidak? Bisa. Berarti tatkala itu kita sedang marah karena Allah, bukan karena emosi. Tapi kalau kita marah sama anak kita lupa dengan Allah, ini yang dilarang. Berarti kita marah bukan karena Allah, tapi karena kita sendiri, karena membela misalnya diri kita, hawa nafsu kita. Tatkala antum di awal marah, mungkin lihat anak tidak bangun-bangun, antum mungkin emosi, tapi tenangkan diri dulu. Enggak boleh, saya harus marah karena Allah. Tapi anak saya ini harus sholat. Maka misalnya antum marah, sehingga kalau antum marah, antum jewer misalnya, tentu dengan beda kalau lagi marah emosi lepas kontrol, bisa jadi telinganya lepas. Tapi kalau antum maksudnya karena Allah, tentu antum ada ini ya, tidak terlalu keras. Pukul pun tidak terlalu keras, mungkin dipukul agak sedikit ya. Intinya marah karena Allah tidak jadi masalah. Taib, ada yang bertanya langsung? Masih ada 10 menitan mungkin. Ada yang bertanya langsung? Silakan. Tes. Ada pen, ada. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya. Jadi kalau misalkan kita melihat ada pasangan muda-mudi nih Ustaz, di taman lah gitu Ustaz. Terlihat mereka itu muslim. Mungkin wanitanya berjilbab dan seperti itu. Nah, kita kedepankan husnudzon kita, kemudian kita biarkan apa kita tanya kepada mereka, kita nasihati begitu Ustaz. Bagaimana gitu Ustaz? Jadi dia melihat pasangan muda-mudi muslim. Di mana ngelihatnya? Misalnya di taman. Apakah kita suudzon, apa kita husnudzon? Atau kita datang menasihati? Ya kalau antum menasihati tidak jadi masalah. Antum datang misalnya, terutama ada indikasi misalnya ini taman ini tempat orang pacaran. Kalau orang suami istri nggak ke sini, ke hotel misalnya. Ini biasanya orang pacaran. Jadi ada indikasi. Kalau ini taman biasanya orang pacaran, berarti kemungkinan besar dia termasuk yang pacaran. Maka kalau antum ini nasihat, silakan datang. Assalamualaikum, coba KTP-nya mana? Atau nasihati dengan cara yang lembut ya. Insyaallah. Enggak apa-apa. Jadi kalau memang ada, saya katakan tadi suudzon tidak boleh, tapi kalau ada indikasi tidak mengapa. Tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ana Ustaz.
Ya. Bismillah. Ustadz di sebelah kiri. Oh, mana sebelah? Ana, Ustadz. Silakan. Nah, bismillah. Ustadz, Afwan, kalau misalnya kita suuzon, ada yang bilang kan orang kafir tuh nggak semuanya mencela Islam gitu. Mungkin ada yang kafir zimmi gitu ya. Mereka secara lahiriah baik ke orang Islam. Nah, kalau mereka berbuat baik, kita boleh suuzon nggak Ustadz? Misalnya kita khawatir mereka berbuat baik tuh biar kita tertarik sama agama mereka gitu. Apakah suuzon itu terlarang Ustadz? Benar ya kalau dikatakan semua orang kafir jahat, tentunya tidak ya. Tidak, ada orang kafir yang juga yang dia tidak jahat ya, yang dia juga masih memandang nilai-nilai kemanusiaan. Ya intinya kita bisa lihat kira-kira orang tersebut ada indikasinya atau tidak. Kalau dia berbuat baik kemudian dia mulai menyebarkan sesuatu, berarti kita suudzon. Tapi kalau yang sekedar bantu, tidak ada apa-apa ya, tidak perlu kita suudzon. Tidak perlu kita suudzon. Tadi saya katakan kembali kepada indikasi. Kalau indikasi dia ada mulai menyebarkan tulisan-tulisan, mulai diajak ke acara-acara mereka, ini berarti ini dia misionaris, maka kita perlu untuk suudzon. Tetapi kalau tidak, hanya sekedar mungkin dia kirim kue, kirim apa, ya di rumah misalnya, nggak jadi masalah. Antum juga balas kirim kue sama dia, sama sebagai tetangga. Ada lagi yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang ghibah Ustaz. Batasan-batasan ghibah itu seperti apa sih? Kalau kita ngomongin sesama muslim itu apakah termasuk ghibah, ngomongin tentang kebaikan, apa itu juga termasuk ghibah? Kalau ghibah itu nanti sebenarnya akan kita bahas, cuma masih hadis keberapa masih panjang. Cuma intinya ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu untuk disebut. Kalau kita nyebutkan kebaikan itu bukan ghibah, namanya muji. Tapi kalau kita sebutkan keburukan dia, oh dia itu misalnya tell me, telat mikir, kalau ngomong mutar-mutar misalnya, ini ghibah. Atau misalnya kita mengatakan tubuhnya dia cacat, kita sebutkan keburukannya, maka ini ghibah. Tapi kalau kita puji, ini bukan ghibah. Insya Allah kalau pengajian lagi, insya Allah nggak tahu kapan ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi ilmu Ustadz. Sering diberi kritikan kepada kita. Sering apa? Diberi kritikan bahwa kita berakhlak buruk ketika berjamaah di masjid-masjid sekitar, terutama tempat saya mukim Ustadz. Tapi memang ada, saya lihat ini bukan suzon, bahwa memang ini kadang-kadang agak memang dibenci gitu, sudah ada. Kadang-kadang apa? Terlihat sudah dibenci gitu. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Kadang-kadang memang kita tidak bisa menahan, akan marah juga ujung-ujungnya Ustaz. Seperti misalnya, Mereka benci sama antum? Seperti itu Ustaz. Ya antum sabarlah, ya antum percuma kalau kita ngaji kemudian tadi saya bilang jangan marah terus antum marah di luar. Antum sabarlah, ya namanya kehidupan beragama, ya. Demikian, terkadang kita ke masjid, orang yang tidak ke masjid benci sama kita, dituduh so alim lah, dituduh macam-macam lah. Antum berusaha ramah, pokoknya berusaha apa? Ramah, ketemu orang senyum. Ya. Jangan antum juga ke masjid lewat begitu saja nyelonong tidak beri salam. Ketemu orang tua salami, assalamualaikum. Karena orang jengkel kalau lihat orang depan dia tidak dihormati, tidak menyalami, dia kemudian jengkel sama kita. Ya. Dibilang dituduh kita sombong dan macam-macamnya. Jadi maksud saya tetap aja berusaha ramah. Kalau kita diganggu kita bersabar. Kita bersabar dan kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sampai di sini saja kajian kita yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempermudahkan kita kembali untuk bersua di kesempatan yang lain. Kita lanjutkan pembahasan kita dari akhlak-akhlak yang buruk yang disebutkan dalam hadis-hadis yang dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.